Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya, tak henti-hentinya saya selalu mendoakan ya, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya tidak mereadingkan ya, karena sudah saya readingkan dan bisa saja sewaktu-waktu akan saya munculkan ya. Oke ya, kali ini kita santai sejenak ya, dan saya akan membahas ya seputar pertanda ya bahwa kita akan didatangi sebuah kerezekian, terutama kerezekian seputar keuangan ya. Kira-kira ada 3 tanda sobat ya, 3 tanda yang penting ya. Seperti apakah tandanya ya? Bentar santai dulu ya. Bentar sobat, santai dulu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini saya sambil sambil merokok sobat ya, biar tidak pusing-pusing, biar tidak pusing-pusing amat ya, seperti itu ya. Oke ya, saya akan melanjutkan ya. Tadi saya membahas ya, ada pertanda yang kuat sobat ya. Bisa dikatakan pertanda ini bisa dikatakan 100% akurat ya, di mana seseorang itu akan mendapat ataupun akan dihantam sebuah kerezekian tanpa dia sadari ataupun secara sadar ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk tanda yang pertama sobat ya, biasanya seseorang itu ketika akan mendapatkan sebuah rezeki ya, sekali lagi ya, entah rezekinya dari tak terduga maupun terduga, di sini biasanya yang pertama itu diberikan sebuah tanda ya, mata kita, kelopak ya, kelopak mata ini yang bagian atas ya, yang sebelah kanan ini biasanya berkedut sobat ya, seperti ada sebuah getaran ya. Itu sering sobat ya. Maksud saya itu bukan sering 1 hari sampai 2 hari sampai 3 hari, tidak ya. Itu biasanya reaksinya ya selama 24 jam ya. Itu kita selalu sedikit-sedikit ada sebuah getaran ataupun ada sebuah kedutan itu. Sekali lagi ya, itu di bagian mata kanan ya, tapi kelopak atas loh ya, bukan kelopak bawah. Kalau kelopak bawah ada arti ataupun makna tersendiri. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, mata kita kelopak atasnya ini ya, ini selalu berkedut ataupun ada sebuah getaran. Ya, itu ya. Ya mungkin berselisih antara 3 menit ataupun 5 menit itu pasti ya, ada reaksi kedutan ataupun ada getaran, itu akan terus-terusan ya Pak ya, gitu selama 24 jam biasanya seperti itu ya. Bisa saja sampai 2 hari sampai 3 hari itu terus ya. Itu tandanya rezeki akan mendekat dan kalian dipastikan akan mendapatkan sebuah keuangan. Itu tanda yang pertama ya, ingat ya. Tanda yang kedua, untuk tanda yang kedua ya, biasanya telapak tangan sobat ya. Ini telapak tangan sebelah kiri ya. Nah, ini biasanya ada reaksi seperti gatal sobat. Gitu loh. Dan kita inginnya untuk menggaruk terus kan, biasanya orang gatal itu kan harus digaruk ya. Nah, gitu loh. Beda loh ya, harus dibedakan gatal secara tiba-tiba datang sama gatalnya kalau kita mempunyai sakit ataupun mempunyai penyakit. Nah, mohon maaf, beda ya.
Nah, kalau kita sudah merasa sehat ya, tidak ada istilahnya penyakit kulit, terus tiba-tiba telapak tangan sebelah kiri ini gatal, dan rasanya kalau tidak digaruk itu nggak kuat, harus harus kita garuk. Nah itu salah satu tanda paling kuat ya, tanda paling akurat 100% kalian akan mendapatkan sebuah hantaman rezeki ataupun akan mendapatkan sebuah keuangan ya. Terus tanda yang ketiga, tanda yang terakhir apa? Biasanya tanda yang ketiga ini ya bisa dikatakan suasana hati ataupun suasana pikiran kita ini tiba-tiba serasa rileks sobat gitu loh. Ada ketenangan, ada sebuah kegembiraan di situ ya, tanpa kita sadari gitu loh. Jadi seakan-akan kita ini lepas dari semua masalah. Itu pun tanpa tanpa kita sengaja loh ya. Seakan-akan kita ini betul-betul lost lah. Baik suasana pemikiran sekali lagi maupun suasana batin ataupun hati. Ini seakan-akan lost sobat. Jadi yang ada itu rasa senang, rasa gembira. Nah itu sudah pertanda kuat bahwasanya 100% akan akurat. Kalian tidak lama akan dihantam sebuah keuangan. Ya. Tidak akan lama itu. Itu loh. Tidak sampai jangka 1 minggu. Tidak sampai 1 minggu. Bahkan bisa dikatakan di bawah 5 hari lah. Ya. Itu kalian akan mendapatkan sebuah keuangan atau sebuah rezeki lah. Katakanlah seperti itu. Ya, itu kalau kita membahas tentang pertanda seseorang itu akan mendapatkan rezeki yang itu akan tepat 100% resonate dan akurat. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Dan informasi kedua ya. Saya kan sudah mereadingkan sobat ya. Tinggal saya upload ya. Tinggal nanti Mas adminnya itu ngupload ya di YouTube. Nah, itu sudah saya readingkan ya, memasuki minggu keempat ya ataupun minggu terakhir bulan Juli kan ada 12 zodiak itu. Nah, ini saya juga kaget ya. Ternyata memasuki bulan Juli ataupun penutupan ya di minggu terakhir di sini, ini ada 4 zodiak yang betul-betul sangat mengejutkan saya. Di mana di situ ada momen yang sangat langka sobat. Yang pertama ya ada Scorpio, yang kedua ada Gemini, yang ketiga ada Sagittarius, yang keempat ada Virgo. Nah, jadi di antara 12 zodiak ini, 4 zodiak ini sobat yang akan adanya sebuah kejutan yang luar biasa, kejutan yang sangat besar. Itu yang akan terjadi ya memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli. Ya katakanlah di situ ada momen-momen yang sangat langka sekali sobat. Nah, seperti itu ya. Cuman dalam arti ini menurut versi saya ya ataupun menurut versi di channel Ruang Batin, di antara 12 zodiak yang paling the best, yang paling terbaik ya selama penutupan ya, maksud saya di akhir bulan Juli ini, itu yang sangat mendominasi yaitu kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ya. Ini luar biasa Scorpio. Saya mereadingkan, saya mendeteksikan sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Karena apa? Karena jelas di antara 12 zodiak sekali lagi yang paling the best, yang paling terbaik disapu bersih sama Scorpio. Nah, kira-kira seperti itu ya. Beda kalau adanya momen langka ataupun momen kejutan besar, ya salah satunya Scorpio juga masuk momen langka, juga masuk suatu zodiak yang akan penuh kejutan. Beda ya. Tapi kalau yang selain Scorpio yang sudah saya sebutkan tadi ada Gemini, ada Sagittarius, ada Virgo, yaitu masih tergolong momen yang sangat langka ya. Seperti itu ataupun momen yang ada kejutan, yang akan mendapatkan kejutan. Tapi ingat sekali lagi yang the best, yang terbaik rupanya terkena di zodiak Scorpio. Ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, nanti bagaimanakah ya silakan aja ditonton ya, disimak, jangan skip sobat. Agar kalian tidak memahami, agar kalian tidak salah untuk memahami, biar tahu seputar informasi-informasi, kan seperti itu ya. Nah, dan ini yang terakhir ya, kalau masalah membahas masalah tentang aura ya, itu kan dulu ya, itu sudah sering saya memberikan informasi ya, sama semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Maksud saya itu begini sobat ya, kalau mengenai faktor aura ya,
itu aura itu kan, apa ya, bisa berubah-ubah sobat aura itu, gitu loh. Jadi tidak bisa paten aura itu, ya, gitu loh. Jadi ketika mungkin ada reading-an, ketika saya mengatakan ini auranya lagi tertutup ataupun tertembak energi negatif ataupun black magic ya, sampai 3 hari ke depan misal. Nah, itu bisa saja ada sebuah perubahan nantinya. Entah itu perubahannya secara alami, entah perubahannya itu nanti secara kalian dibuka lagi auranya. Nah, cuman kan di sini harus dipahami sobat dan harus betul-betul dimengerti. Ya. Perbedaan aura yang akan bisa berubah secara alami dan adanya sesuatu pembukaan aura itu jelas beda. Nah, kalau misalkan pembukaan auranya itu secara alami, ya, misalkan saya ulangi lagi ya, misalkan saya mereadingkan, ada aura yang tertutup sampai di 3 hari ke depan ataupun sampai dalam jangka 1 minggu. Nah, bisa saja nanti di luar 3 hari ataupun di luar 1 minggu ini aura kalian bisa berubah. Entah bisa berubah baik atau makin tetap adanya sebuah penutupan. Nah, seperti itu kalau secara alami ya. Tetapi kalau perubahannya itu secara sudah dinetral ataupun dibuka ya, dengan adanya sebuah tata cara dan penguat doa, ini insya Allah akan bertahan cukup lama sobat gitu. Perubahannya itu akan bisa berubah positif ya, dan nanti ada penurunan itu sangat cukup lama sekali. Nah, makanya kan saya sering mengatakan sobat, beda ya perubahan secara alami sama yang betul-betul ada secara pembukaan tata cara dan doa. Seperti itu. Kalau pembukaan secara alami, ya nasib itu namanya, gitu loh. Tapi kalau pembukaan secara doa dan tata cara, yaitu apa ya, bisa bisa dikatakan akan cepat sobat, gitu loh. Cepat terbukanya dan akan lama sekali penurunan itu loh, redupnya itu akan lama. Beda sama yang alami ya, sekali lagi ya. Bisa saja nanti perubahannya itu menuju positif, menuju terbuka kembali itu bisa cepat, bisa lambat. Dan untuk penutupannya ini sangat cepat loh, beda loh ya. Untuk penutupannya sangat cepat. Nah, tapi kalau dibuka sendiri ataupun minta bantuan orang lain dengan cara tata cara ataupun doa, ini bukanya cepat ya, bersinarnya itu cepat, terangnya itu cepat, dan redupnya itu sangat lama sekali. Nah, di situ sobat perbedaannya ya, kalau seputar aura. Seperti itu ya, biar mudah dipahami dan biar tidak terjadi salah paham karena saya juga merasakan ya, ada sebuah komen-komen juga ya yang mengatakan kok sering ya, tiap saya tertembak energi negatif ataupun energi black magic ataupun aura kita tertutup. Nah, itu jangan panik sobat. Nah, makanya kan sering saya mengatakan saya kembalikan lagi sama kalian percaya tidak percayanya. Yang saya maksud gini, jangan panik itu. Pasti adanya suatu perubahan. Ya gitu loh, sobat. Ketika sudah lepas dari pertanggal yang sudah saya tentukan, itu pasti akan ada perubahan di situ, sobat. Entah perubahannya itu akan baik, entah perubahannya itu akan semakin memburuk aura kita. Itu kalau secara alami. Beda. Ya, sekali lagi kalau kalian dibuka aura, tahu tata caranya dan doanya itu pembukaannya cepat, ya, redupnya itu lama. Nah, seperti itu. Cara untuk memahami tentang bagaimana aura itu tertutup, ya, bagaimana aura itu terbuka. Dan sering adanya sebuah keberuntungan sobat kalau aura kita terbuka. Tapi kalau aura kita tertutup, ya antara keberuntungan sama tidaknya itu lebih lebih banyak yang kita rasakan ya tidak beruntungnya. Itu sudah pasti akan terjadi. Nah, seperti itu sobat ya. Oke ya, mungkin apa informasi ya tidak banyak yang saya sampaikan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika memang adanya sebuah ingin akurat, ingin tepat ya silakan konsul secara pribadi biar saya mengetahui nama kalian dan lain-lain dan itulah yang akan menjadikan sebagai jawaban agar kita bisa menanggulangi ya langkah kedepannya agar lebih baik lagi dan bertujuan agar nasib kita bisa berubah yang lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Ya, apapun itu semoga tetap semangat dan apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.